Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membahas tentang pemburuan Yuji Itadori oleh Yuta Okkotsu, di mana Yuta pada akhirnya berhasil membunuh Yuji dengan menusuknya menggunakan pedang yang patah. Di video kali ini, Abdikos akan membahas pertarungan Naoya versus Choso yang memang berlangsung terpisah, plus bagaimana nasib Yuji yang telah dibunuh Yuta. Yuk langsung aja kita check it bro. Setelah Yuji terbunuh, pertarungan berpindah ke Choso melawan Naoya Zenin. Naoya punya teknik yang sama seperti bapaknya, yaitu frame per second. Buat yang masih bingung, teknik ini membuat siapapun yang disentuh harus mengikuti hukum pergerakan 24 fps alias 24 gerakan cepat dalam waktu 1 detik. Jika tidak, maka dia akan mematung selama 1 detik, yang itu berarti musuh yang tidak bisa mengikuti gerakan FPS akan terus terkena serang karena dia dipaksa mematung selama 1 detik. Sedangkan pengguna serangan FPS bisa dengan leluasa menyerang musuh karena dia mematuhi hukum FPS untuk bergerak. Dan ya, ketika Naoya menyentuh Choso, maka frame Choso sudah ada di tangan Naoya, yang itu berarti Choso dipaksa mematung selama 1 detik karena tidak bisa mengikuti gerakan FPS. Seketika itu juga Naoya langsung menendang Choso dengan telak. Seperti biasa, Jujutsu Kaisen cukup realistis dalam memberikan pertarungan, yaitu mereka yang bertarung tidak akan membocorkan teknik mereka, sehingga lawan bertarung harus berusaha semaksimal mungkin untuk melawan sekaligus mengungkap teknik musuh. Dan ya, Choso sama sekali tidak punya clue tentang teknik Naoya ini, sehingga Choso dengan mudah bisa diberendel Naoya dengan serangan-serangan telak. Namun Choso adalah seorang pria gentleman yang tidak akan tunduk meski diberendel dengan serangan telak. Naoya sampai bingung sebenarnya Choso itu apa. Dengan mantap Choso menjawab kalau dia adalah kakak tertua dari 10 bersaudara. Yap, saat ini memang seperti itulah motivasi Choso, yaitu menganggap dirinya sebagai kakak dari 10 bersaudara janin lukisan kematian. Jadi sebisa mungkin dia akan bertarung mati-matian demi adiknya. Choso pun mengaktifkan teknik pemusatan otot Flowing Red Skill, di mana teknik ini akan membuat Choso memusatkan ototnya pada penglihatan dan pergerakan, sehingga dia akan bergerak sangat cepat plus bisa melihat pergerakan lawan yang super cepat. Naoya sendiri menjelaskan maksud pertanyaannya tentang kau itu apa. Maksudnya adalah teknik kutukan Choso itu seperti apa. Namun Choso tidak menggubris dan bergerak sangat cepat untuk menyerang Naoya. Namun ya, secepat apapun gerakan Choso, jika dia tidak mematuhi hukum frame per second, maka dia akan dipaksa mematung dalam 1 detik. Jadi kelebihan dari teknik frame per second adalah memaksa teknik yang pergerakannya lebih cepat dari FPS untuk tetap mengikuti hukum 24 FPS. Saat Choso mematung, Naoya menusuknya menggunakan pisau, lalu mementalkan tubuh Choso. Darah Choso pun berceceran di lantai karena serangan gak gentleman dari Naoya ini. Melihat Choso yang berusaha menghentikan pendarahannya, Naoya bilang alasan kenapa dia menyerang menggunakan pisau yang terkesan tidak gentleman. Naoya sendiri punya banyak kakak di keluarga Zenin, dan para kakak Naoya sering keliling di padepokan keluarga Zenin memamerkan senjata mereka sambil ngerasani Toji Zenin, dan itu sangat-sangat dibenci Naoya. Yap, jadi intinya Naoya ini sangat benci pada kakak-kakaknya yang lebih lemah dari dirinya, apalagi setelah kakak-kakaknya ngerasani Toji Zenin yang seorang gentleman sejati. Naoya mengolok-olok para kakaknya, ngapain jadi kakak kalau lemah, mending mati saja. Namun Choso sebagai kakak tertua dari 10 bersaudara mengatakan ke Naoya, "Woi, jangan begitu mas bro, kau bisa disebut kuat karena kakak-kakakmu yang lemah. Coba kakak-kakak Naoya kuat semua, mana mungkin Naoya disebut sebagai anak keluarga Zenin terkuat." Ya, bagi Choso, sebagai kakak tidak harus lebih kuat dari adik-adiknya. Dia hanya harus menjadi contoh bagi adik-adiknya. Apabila Choso melakukan kesalahan, maka adik-adiknya tidak perlu mengikuti kesalahannya. Dan apabila Choso membuat kemajuan pada kekuatannya, maka adik-adiknya hanya perlu belajar dari pengalaman sang kakak. Yap, pemikiran seorang kakak tertua yang sangat gentle sekali. Terakhir, Choso membongkar kenapa dia sangat kuat dan tangguh. Jawabannya adalah karena dia seorang kakak tertua, sehingga tidak ada yang bisa dicontoh atau diikuti. Yap, sebagai kakak tertua, Choso harus belajar dari pengalamannya sendiri. Tidak peduli berapa kali dia mengalami kesakitan akibat kegagalan dalam mempelajari kekuatannya, Choso harus tetap berdiri dan bergerak demi bisa menjadi contoh baik bagi adik-adiknya. Wow, Choso benar-benar my man. Choso pun menggunakan darahnya yang tercecer untuk memberikan serangan brutal pada Naoya. Meski serangan ini lambat,
Tapi Naoya sama sekali tidak bisa melihat pergerakan serangan Choso karena saking brutalnya. Naoya sendiri bingung bagaimana bisa Choso masih hidup meski mengeluarkan darah sebanyak itu. Jawabannya adalah karena tubuh Choso sangat spesial. Dia adalah hasil eksperimen dari penggabungan roh kutukan dan manusia. Kehilangan darah bukanlah hal fatal bagi Choso karena darahnya bercampur dengan energi kutukan. Yang fatal justru kehilangan energi kutukan saat Naoya hanya fokus ke serangan darah brutal dari Choso. Saat itulah Choso mengendap-endap dari titik buta Naoya lalu memberikan serangan laser darah. Dari sinilah Naoya menjadi terpojok karena dia harus menghindari serangan laser darah super cepat dari Choso plus menghindari serangan darah brutal. Choso pun pada akhirnya berhasil memberikan tendangan pada Naoya meski tendangan tersebut tidak telak, tapi sukses membuat Naoya terciprat darah Choso. Dari sinilah Choso bersiap menyerang Naoya dengan piercing blood. Naoya sendiri tidak yakin akan terkena serangan Choso karena dia bisa bergerak cepat menghindari laser darah dari Choso. Naoya dengan pede maju menyerang Choso, namun Naoya salah. Ternyata Choso tidak menggunakan laser blood, melainkan teknik darah supernova yang menyerang secara brutal, layaknya planet supernova yang meledak menghantam ke segala arah. Naoya pun kalah melawan Choso karena darah Choso memang mengandung racun. Choso sendiri masih belum paham bagaimana Naoya tidak bisa menyayangi saudaranya sendiri. Padahal para saudara itu berbagi darah yang sama, sehebat apapun mereka berkonflik, tapi pada akhirnya mereka akan kembali menyayangi karena memang asalnya mereka satu darah. Makanya mereka disebut saudara yang berasal dari kata sedarah. Setelah bertarung sengit dengan Naoya, Choso dikejutkan dengan kemunculan Yuta Okkotsu yang menyeret mayat Yuji. Belum sempat Choso melawan, Yuta menampolnya dengan telak. Lalu Yuta melihat keadaan Naoya yang menyedihkan. Setelah dikalahkan Choso, Yuta menawarkan bantuan untuk menyembuhkan Naoya dengan teknik pembalik miliknya. Namun Naoya sempat menolak karena dia yakin bisa bangkit dari serangan darah telak dari Choso. Namun ya, sudah Abdikos jelaskan sebelumnya, darah para janin lukisan kematian berbeda dengan darah manusia karena pada dasarnya mereka memang setengah manusia, di mana darah mereka bercampur dengan energi kutukan. Jadi jika sampai terciprat darah dari janin lukisan kematian, maka itu berfungsi layaknya racun yang menggerogoti tubuh Naoya. Jika tidak segera disembuhkan, maka Naoya akan mati karena racun darah tersebut. Jangankan Naoya, Uraume yang seorang penyihir kuno sekalipun dipaksa mundur karena sadisnya teknik darah Choso. Pada akhirnya Naoya sepakat untuk disembuhkan oleh Yuta, tapi Yuta punya persyaratan kalau Naoya harus melapor ke para petinggi Jujutsu bahwa Yuji telah berhasil dibunuh Yuta. Pertarungan keduanya pun berakhir. Kemudian diperlihatkan sebuah mimpi misterius saat Itadori Yuji masih bayi, di mana Yuji digendong oleh ayahnya yang bernama Jin Itadori. Wasuke Itadori dalam kurung kakek Yuji mengingatkan ke Jin kalau dia tidak boleh hidup bersama dengan istri barunya karena istri lamanya yaitu Kaori Itadori meninggal secara misterius dan diduga karena ulah istri baru Jin. Namun Jin Itadori tidak menggubris karena istri barunya lah yang berhasil memberikan keturunan pada keluarga Itadori, yaitu dengan dilahirkannya Itadori Yuji. Nah, dari sinilah sosok ibu Yuji muncul meski tidak diberitahu siapa namanya. Tapi di dahi ibu Yuji terdapat bekas jahitan Kenjaku sama seperti Norito Shikamo dan Suguru Geto. Yang itu berarti ibu Yuji adalah mantan dari wadah Kenjaku. Ini menjelaskan kenapa Yuji dan Choso bisa dianggap saudara, itu karena mereka berasal dari satu darah yaitu Kenjaku. Choso berasal dari darah Kenjaku, Norito Shikamo, dan Yuji berasal dari darah Kenjaku ibunya. Yang menarik adalah tanda operasi otak di dahi ibu Yuji terlihat sudah mulai memudar, yang itu berarti ibu Yuji berhasil selamat meski otaknya sempat digantikan oleh otak Kenjaku. Atau jangan-jangan ibu Yuji saat ini masih berupa Kenjaku. Dia baru berganti tubuh setelah menemukan tubuh yang dianggap sempurna untuk tujuannya, yaitu Suguru Geto dengan teknik manipulasi roh kutukan. Entahlah, semua itu masih misteri. Namun yang jelas ini semua hanyalah mimpi dari ingatan Yuji bayi yang pada akhirnya mimpi ini membangunkan Yuji dewasa dari kematian. Yap, intinya Yuji hanya dibuat mati suri oleh Yuta agar bisa melepaskan sumpah pengikatnya dengan para petinggi Jujutsu. Setelah jantung Yuji berhenti, otomatis sumpah pengikat tersebut langsung terlepas. Yuta lalu dengan cepat menyembuhkan Yuji dengan teknik kutukan pembalik. Mati suri ini sebenarnya bukan sesuatu yang wow, karena Yuji pernah mengalami hal serupa sebelumnya, termasuk Megumi saat mensummon Mahoraga. Dari sinilah Yuji yang baru bangkit dari kematian disambut dengan senyum canggung dari Yuta. Intinya 1 bulan sebelum insiden Shibuya, yaitu bulan September, Gojo menemui Yuta untuk meminta bantuannya menyelamatkan murid SMA Jujutsu
bernama Itadori Yuji. Ini karena Gojo khawatir dengan apa yang akan terjadi padanya. Yuta awalnya tidak percaya dengan kekhawatiran Gojo karena dia adalah Gojo Satoru, sosok terkuat yang mustahil untuk mengkhawatirkan sesuatu. Namun setelah Gojo berhasil disegel, Yuta langsung merasakan kalau saat inilah misi tersembunyi yang diberikan Gojo harus dia laksanakan. Selain Yuta, Megumi juga datang ke tempat tersebut untuk mengajak Yuji kembali ke sekolah karena perisai Master Tengen di SMA Jujutsu semakin melemah. Yang bisa dilakukan Megumi saat ini adalah mengumpulkan kekuatan para penyihir yang tersisa. Megumi berniat menemui para senpai di SMA Jujutsu. Yuji sempat menolak karena dia khawatir dengan rencana jahat Sukuna yang berniat memanfaatkan Megumi. Namun Megumi dengan tegas menjawab, selamatkanlah dia terlebih dahulu. Yap, intinya Megumi menyemangati Yuji agar tidak menyerah. Kita semua adalah penyihir, bukan pahlawan. Jadi yang bisa dilakukan oleh para penyihir saat ini adalah menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya dengan tulus, tidak peduli meski nantinya akan ada yang mati atau terluka, tapi hal tersebut harus tetap dilakukan. Megumi kemudian menjelaskan tentang keadaan Jepang saat ini, di mana Kenjaku telah memaksa sebagian penduduk Jepang yang dia bangkitkan untuk terus bertarung sampai mati dalam sebuah permainan bernama Annihilation Migration alias migrasi pembasmian atau sebut saja Cooling Game, di mana di sini diperlihatkan peserta migrasi yang akan berpartisipasi di Cooling Game terlihat sedang membunuh seseorang. Yap, dialah Higuruma Hiromi. Selain itu juga diperlihatkan kakak tiri Megumi yaitu Sumiki Fushiguro yang baru saja bangkit dari koma panjangnya. Dia juga akan segera bermigrasi ke Barir untuk mengikuti Cooling Game. Kemudian ada Kashimu Hajime yang habis membunuh seorang player. Dan terakhir ada Angel yang sedang terbang di atas langit kota Tokyo. Di pembahasan berikutnya, Abdikos akan menjelaskan seluk-beluk tentang Cooling Game plus kembalinya sisa-sisa penyihir untuk bersiap menghadapi game Battle Royale paling mematikan yaitu Cooling Game. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.